Cerita perjalanan cinta Raka lanjut part 12. Terima kasih teman-teman sudah mengklik video ini untuk kalian tonton hari ini. Sebelum kalian tonton videonya, jangan lupa tekan like, komen sebanyak-banyaknya di video ini, dan subscribe channel aku. Buat teman-teman yang mau berteman sama aku di Instagram, kalian juga boleh follow Instagram aku di @jamalard96. Linknya ada di deskripsi video. Untuk teman-teman yang mau video koleksi pribadi aku, ini privasi ya. Kalian boleh chat aja aku di Instagram untuk membeli video tersebut, dan aku tunggu ya. Tapi tidak gratis. Terima kasih banyak. Terima kasih, dan mari kita lanjut aja ke ceritanya. Let's go. Di part 11 kemarin ceritanya Raka kabur dari rumahnya. Seketika pada saat itu Fauzan pun bingung bagaimana caranya agar dia menjelaskan kepada orang tuanya ketika orang tua Raka ini bertanya kepada Fauzan. Karena pada saat itu orang yang paling pertama kali ditanyain sama orang tuanya si Raka ini adalah pasti Fauzan. Karena kalian tahu sendiri bahwasanya Raka beberapa waktu ini dia selalu dekat sama Fauzan. Singkat cerita, 2 hari kepergiannya Raka, dan waktu itu Fauzan memang tidak tahu di mana Raka berada. Karena pada saat itu Raka setelah terakhir dia bikin surat, dia nggak ngasih tahu dia di mana, dan dia lost contact dengan Fauzan. Sempat waktu itu Fauzan mencarinya karena sudah khawatir dengan Raka dan khawatir bagaimana keadaannya di luar sana. Setelah kepergiannya Raka, tiba-tiba telepon Fauzan pun berbunyi, dan waktu itu Fauzan masih dalam keadaan bekerja. Fauzan pun bingung karena yang nelpon adalah orang tuanya Raka. Fauzan pun mengangkat teleponnya, lalu mereka pun ngobrol seperti ini. Halo Fauzan. Halo tante. Raka ada di sana? Enggak tante. Kenapa ya? Kamu pura-pura nggak tahu atau emang nggak tahu beneran? Mengenai Raka ya tante. Iya. Kamu udah tahu kan? Udah tante. Kamu yang nyuruh dia kabur? Enggak tante. Beneran. Lalu siapa? Saya juga nggak tahu tante kenapa dia pergi dari rumah. Kamu jangan sok-sok polos deh. Terakhir mereka bilang, Raka bilang dia akan kerja di tempat kamu. Sejak dia dekat sama kamu, dia udah berani untuk ngelawan saya, ngelawan bapaknya. Itu pengaruh buruk dari kamu. Maafin saya tante. Kata maaf sering sekali kamu ucapkan, tapi kamu selalu aja bikin masalah di dalam keluarga saya. Apa sih yang kamu inginkan? Raka itu anak baik-baik, anak yang paling penurut di rumah. Gak pernah dia sama sekali melawan dan membantah orang tuanya. Tapi sejak kenal sama kamu, Raka berubah. Dia sama sekali bukan Raka yang pernah saya kenal. Saya yang membesarkan dia. Kamu tega ya bikin Raka untuk kabur dari rumah. Tante, Fauzan gak tahu tante. Fauzan juga gak ngerti kenapa Raka tiba-tiba bilang dia pengen pergi dari rumah. Fauzan udah bilang sama Raka tante,
untuk jangan ngelakuin itu, karena Fauzan tahu pasti tante sama om nyariin Raka kan. Saya kan udah bilang sama kamu, jangan pernah hubungin Raka lagi. Kenapa Raka masih kamu hubungin? Tante kecewa sama kamu, Fauzan. Tante kira kamu anak baik-baik, tapi kamu masuk dalam kehidupan anak saya, sehingga anak saya berubah seperti ini. Apa yang harus saya lakukan? Tante, apa sih yang kamu inginkan dari saya? Apa yang kamu inginkan dari Raka? Tante, saya tahu saya bukan orang yang kaya. Saya gak butuh apa-apa. Raka juga kenal sama saya itu bukan karena saya yang pengen kenal dia. Karena kebetulan waktu itu Raka sering banget main ke tempat saya, makan di tempat saya, bahkan nongkrong di tempat saya. Makanya dari sanalah kita kenal. Saya gak tahu kalau misalkan Raka orang berada. Saya tahu kok tante, saya orang miskin. Tapi bukan berarti saya dengan ini caranya saya minta ke orang lain. Saya gak butuh alasan kamu itu. Yang saya inginkan sekarang, kamu cari Raka, cari sampai ketemu dan bawa ke depan saya. Kalau kamu gak bisa ngelakuin itu, kamu siap-siap aja. Hal buruk akan terjadi dalam keluarga kamu. Cari Raka, bawa dia ke rumah saya. Iya tante, baik. Raka, kamu kenapa sih Raka? Udah aku bilangin, jangan pergi. Tapi kamu kan keras kepala. Ujung-ujungnya aku yang kena. Aku tahu, aku sayang sama kamu. Tapi bukan berarti kamu harus ngelakuin hal ini yang membawa nama aku. Kemana aku harus nyari kamu? Sampai sekarang kamu gak pernah balesin chat aku. Setelah teleponan, Fauzan pun mencari cara bagaimana caranya ia bisa menemukan Raka. Singkat cerita, pada malam itu setelah pulang dari kerjaan, dia pun berkeliling di sudut-sudut kota Jakarta. Dia mencari keberadaan Raka hingga bertanya kepada teman-temannya yang dulu pernah sering ketemu sama Mas Fauzan. Tapi pada malam itu pencaharian Raka tidak berhasil. Fauzan gak berhasil menemukan Raka. Sampainya di rumah, dia pusing sekali. Dia jadi murung dan dia jadi anak yang pendiam banget. Orang tuanya pun heran melihat Fauzan kenapa beberapa hari ini dia jadi kelihatan murung. Singkat cerita, besok paginya ketika papanya mau nganterin kerja, bapaknya pun nanya sama Fauzan,
Apa yang terjadi sama Fauzan? Fauzan, kamu kenapa? Papa perhatikan beberapa hari ini kamu kelihatan murung, nggak seceria dulu. Kamu ada masalah? Enggak, Pak. Saya nggak apa-apa. Papa tahu kamu. Papa yang kenal sama kamu. Kamu bukan Fauzan seperti biasanya. Apa yang kamu pikirkan sekarang? Iya, Nak. Kamu ada masalah. Ceritalah sama ibu. Gak ada, Bu. Bu, doain Fauzan ya. Doain kenapa, Nak? Ibu selalu doain kamu kok. Bu, Fauzan sedih. Fauzan lagi bingung, Bu. Fauzan lagi bingung sekarang. Kamu bingung kenapa? Raka, Bu. Raka? Raka kabur dari rumah. Dan mamanya sekarang bentak-bentak Fauzan, minta tolong cariin Raka. Katanya Raka kabur dari rumah itu gara-gara Fauzan. Fauzan bingung, Bu. Fauzan gak tahu Raka kemana. Yang jadi bikin pikiran sama Fauzan, mamanya bilang Fauzan bikin Raka berpengaruh buruk. Karena dulu katanya Raka gak pernah ngelawan sama ibunya, sama bapaknya. Fauzan bingung, Bu. Fauzan gak pernah bikin Raka, menghasut Raka untuk keluar dari rumah. Tapi kenapa Raka tiba-tiba bikin cara kabur kayak gini? Kemarin Fauzan udah bilang sama Raka, terakhir dia nginep di sini, ibu tahu kan, itu dia kabur dari rumah, Bu. Dia lagi ada masalah sama orang tuanya, tapi nggak bawa-bawa Fauzan. Fauzan bingung, Bu. Katanya kalau misalkan Fauzan nggak bisa nemuin Raka, Fauzan bisa hal yang buruk yang akan terjadi pada keluarga kita, katanya. Di mana rumahnya Falcon? Rumahnya Raka di mana? Nanti biar bapak sama ibu yang ke rumahnya Raka, biar diobrolin baik-baik. Rumahnya ada di ujung gang, sebelum pertigaan lampu merah. Ya udah, kamu tenang aja ya. Nggak akan ada yang terjadi apa-apa selagi ada bapak sama ibu. Dan nanti bapak sama ibu akan bicara sama mamanya ya. Kamu gak usah khawatir. Iya, Pak. Makasih ya, Pak. Makasih ya, Bu. Iya. Udah, kamu mau kerja kan? Aduh, anak mama, anak ibu yang paling ganteng, nangis pagi-pagi. Harusnya semangat ya. Udah, tenang aja, gak usah dipikirin. Mau sekarang kamu harus fokus sama kerjaan kamu ya. Ayo sini bapak anterin.
Singkat cerita, Fauzan pun agak mulai tenang karena dia udah cerita sama bapak, sama mama, sama ibunya. Nah, pada saat itu bapak dan ibunya pun mencari cara agar bagaimana caranya mamanya Fauzan, mamanya Raka tidak mengancam Fauzan lagi untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Singkat cerita, bapak dan ibunya Fauzan pun datang ke rumahnya Raka. Beberapa hari kemudian, Fauzan agak khawatir karena tiba-tiba mamanya Raka telepon lagi. Dan pada saat itu Fauzan emang udah gak nyari Raka lagi karena dia nggak tahu di mana tempatnya Raka sekarang. Dan sampai saat ini Raka pun gak pernah hubungin dia, nomornya gak aktif, dan dia bingung nyari kemana. Dan dia pun kuliah sepertinya tidak masuk. Singkat cerita, karena mamanya telepon, Fauzan pun ngangkat teleponnya mama Raka. Halo Fauzan. Iya tante. Kamu lagi di mana? Lagi di kafe tante. Tante mau bilang sesuatu sama kamu. Tante mau ngomong apa tante? Raka udah ketemu. Alhamdulillah. Beneran tante? Iya, Raka udah ketemu dan sekarang Raka udah ada di rumah. Syukurlah. Tapi kamu jangan senang dulu, karena untuk beberapa hari ini Raka akan mempersiapkan dirinya untuk pergi ke luar negeri, ke tempat tantenya, dan dia akan melanjutkan kuliah di sana. Iya tante. Raka baik-baik aja kan tante? Fauzan boleh ngomong sama Raka nggak tante sebentar? Soalnya nomornya Raka udah nggak aktif tante. Kamu kan saya udah bilang Raka nggak akan bisa lagi dekat sama kamu, dan Raka nggak akan bisa ketemu sama kamu lagi. Cukup, kemarin adalah pengalaman yang sangat-sangat bikin saya kecewa terhadap kamu. Sekarang saya nggak mau itu terulang lagi. Jauhi anak saya. Jangan bikin kekacauan dalam keluarga saya. Please tante. Fauzan pengen ngomong sebentar aja sama Raka. Raka lagi istirahat. Dia baru aja pulang. Nanti aja kalau misalkan mau ngobrol, saat dia baru mau pergi. Udah dulu, tante cuma mau ngomong itu doang. Sekarang kamu gak usah mikirin Raka lagi. Urus aja kerjaan kamu.